Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan belajarnya ya. Bagaimana ibadah paginya? Anak-anak ustazah, hari ini masih bersama Ustazah Hadijah. Kita masuk di tema 7 ya, kebersamaan di buku 2G. Ayo ambil bukunya, disiapkan semuanya ya nak ya. Di subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 4. Anak-anak ustazah sudah siap ya? Yuk kita mulai yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar yang kita capai kali ini adalah PPKN 3.3 mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Matematika 3.7 menjelaskan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Indonesia 3.9 menentukan kata sapaan dalam dongeng secara lisan dan tulis. Oke, anak ustazah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini ada beberapa tujuan: mengenali berbagai budaya yang ada di berbagai daerah di Indonesia, menentukan suku bangsa yang ada di Indonesia, menggunakan kata sapaan dalam teks tersebut dengan tepat, memahami mengenai bentuk pecahan 1/3 dan 1/4, mengelompokkan jumlah dalam pecahan dan membagi gambar bidang sesuai pecahan. Oke, yang mana berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sekarang buka halaman 149 ya nak. Di situ ada sebuah teks bacaan, berwisata ke Taman Mini. Perhatikan, saya akan bacakan, dilihat buku kalian ya. Berwisata ke Taman Mini. Berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII termasuk kegiatan wisata budaya. TMII merupakan gambaran dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya itu dapat kita lihat pada anjungan-anjungan daerah di sana. Di TMII terdapat 33 anjungan daerah, mulai dari anjungan daerah Aceh hingga anjungan daerah Papua. Kita dapat melihat bentuk rumah, pakaian, dan tarian di setiap anjungan daerah. Selain anjungan-anjungan daerah, terdapat juga museum dan tempat-tempat permainan yang seru.
pengunjung akan senang dan berlama-lama di Taman Mini Indonesia Indah. Itu ada salah satu tempat wisata ya, berwisata ya ke Taman Mini Indonesia Indah ya nak. Nah, anak-anak ustazah nanti boleh dikerjakan pertanyaan yang ada di halaman 150 ya. Jawablah pertanyaannya dari cerita yang tadi bersama orang tua atau saudaranya. Selanjutnya kita akan belajar menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Nah, masih ingat kata sapaan? Iya, kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Oke, buka lagi halaman 150 masih ya. Di halaman 150 itu ada tugas ayo menulis, yang mana di situ ada gambar Mela, Hadi, Andi, Alina, dan Laras. Kita coba menulis kalimat yang menggunakan kata sapaan ya. Nah, di situ ada gambar Andi dan Laras. Andi berkata, "Selamat siang." Nah, Laras menjawab, "Selamat siang juga." "Siapa namamu?" "Saya Andi," kata si Andi gitu. Baru Laras menjawab, "Namaku Laras." Untuk selanjutnya silahkan dikerjakan. Dan untuk halaman 151 itu tinggal kalian tarik garis ya. Itu adalah perbedaan suku bangsa. Maksudnya tuh yang mana contohnya seperti Ino lahir di Jakarta. Suku bangsa Ino adalah apa? Iya betul, Betawi. Nah, lanjutkan nanti ya nak. Buka halaman 152. Halaman 152. Nah, kalau ini saja salah tulis ya. 150 sebenarnya 152. Kita akan melengkapi bacaan berikut dengan kata yang tepat. Kata-katanya ada murid, ada Bali, ada berjalan, ada mengajak dan memperkenalkan. Kita jawab ya. Teman baru dari Bali. Setelah sekolah usai, Laras titik-titik menuju gerbang sekolah. Laras ngapain? Ia berjalan menuju gerbang sekolah. Laras melihat seorang anak perempuan di halaman. Laras tidak mengenali anak itu. Dia titik-titik baru pindahan dari daerah lain. Dia apa? Iya betul, dia murid baru pindahan dari daerah lain. Laras menyapa anak itu dengan ramah. Mereka saling titik-titik diri. Mereka saling apa? Iya, mereka saling memperkenalkan diri. Anak itu bernama Meli. Meli berasal dari titik-titik. Dari mana? Iya, Meli berasal dari Bali. Laras titik-titik Meli pulang bersama. Laras mengajak Meli pulang bersama. Laras dan Meli menjadi teman sejak saat itu. Oke, anak-anak ustazah. Dari sini kita akan melanjutkan ke menentukan nilai pecahan sebagai bahan dari sekumpulan benda. Masih ingat ya? Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan setengah bagian, sepertiga bagian, dan seperempat bagian dari keseluruhan. Untuk dapat lebih memahaminya, lakukan kegiatan berikut bersama teman di sebelahmu. Oke anak-anak ustazah, perhatikan di halaman 153. Kita akan coba kerjakan soal nomor 1 ya. Perhatikan di sini ada berapa anak ini ya. Oke, nah
Ini soalnya. Ada 12 anak mengunjungi museum transportasi. Anak-anak itu harus dibagi menjadi 3 kelompok dengan anggota yang sama. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan titik-titik. Pecahan apa? Oke, coba kamu lihat. Di situ ada 3 kelompok. Setiap kelompok kita dibagi menjadi berapa? Iya, ya nak ya. Itu berarti kalau jawabnya adalah 1/3. Setiap kelompok terdiri berapa anak itu? Iya, jawabnya adalah 4 anak. Nah, itu dia ya. Untuk nomor 2, silahkan nanti dilanjutkan. Dan yang B, bagilah gambar bidang sesuai pecahan di samping. Kalian kerjakan nanti di rumah bersama saudara atau orang tua kalian. Oke, anak-anak ustazah, bagaimana? Mudah-mudahan anak-anak ustazah sudah memahami. Kalau belum paham juga nanti boleh menghubungi ustadz-ustazahnya, bertanya kembali ya. Rangkuman kali ini adalah mengenali berbagai kebudayaan suku bangsa yang ada di Indonesia, menggunakan kata sapaan dalam teks, dan mengelompokkan jumlah dalam pecahan dan membagi gambar bidang sesuai pecahan. Alhamdulillah. Anak ustazah, gimana? Terlalu semangat ya. Kita akhiri dengan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ustazah minta maaf. Selalu semangat dalam belajar dan beribadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.